Oke, one, two, three, go. Saya akan berkomentar keras tentang pandemi, dan saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bosan di rumah, bangsat. Bosan di rumah dan bosan melakukan apa aktivitas yang monoton gini-gini aja. Oke, sekarang banyak teori konspirasi tentang mengenai COVID-19, COVID-19, coronavirus atau apapun itu, fuck lah. Saya berkomentar keras tentang gini. Jadi kita itu dibuat halu, dibuat terngiang-ngiang, dibuat takut, dibuat sugesti yang berlebih. Contoh begini, kenapa kok saya bisa bilang begini? Karena pertama, kita sudah ditakut-takuti dari orang-orang yang elit. Dalam artian kita sudah ditakut-takuti, otak kita secara sugesti ditakut-takuti. Contoh, kita kalau ke bawah sugesti sakit tenggorokan. Kalau ke bawah sugesti itu otomatis tenggorokan kita sakit. Contoh kecil, muntah, mabuk, apalah. Kita kalau naik mobil, kalau ke bawah sugesti yang berlebih itu bakalan muntah. Mungkin ini adanya COVID ini sugesti yang berlebih untuk kita tidak boleh keluar, kita harus disuruh di rumah saja. Ini mungkin teori propaganda, ini mungkin senjata biologis untuk kaum elit di luar sana, ya kan. Sekarang begini, kita gak boleh kemana-mana. Oke, besok kita makan apa, keluar saja gak boleh, dan orang-orang elit pun tetap bisa. Contoh, kita zaman dulu ada contoh film Contagion tahun 2011. Itu film yang menceritakan tentang virus, dan ada pihak besar dari CNN itu yang menerangkan bahwa, lupa namanya siapa, pihak dari berita CNN tadi, media. Nah, itu sudah menceritakan apa yang ada di film tersebut, di film Contagion tersebut tahun 2011. Cek, lihat di YouTube banyak. Penyiar tersebut menceritakan skenario film tentang Contagion. Kalau belum ada yang tahu itu film tentang virus, itu diceritakan kembali di tahun sekarang. Oke. Bangsat pokoknya. Lanjut, media. Kita dikontrol oleh media. Oke. Sekarang kita pikir secara logis, pikir secara sehat. Kita disuruh di rumah saja dan difasilitasi dengan media. Kita hanya bisa melihat melalui media, semua media sosial dan lain sebagainya. Oke. Kita sebagai pemuda harus bisa memilah berita yang bersih, jernih, dan akurat. Oke, kita sebagai kaula muda harus bisa dengan jernih memilih berita ataupun memilih opini yang menurut kita itu valid. Jangan menelan mentah-mentah opini dari semua orang lain. Oke, paham ya? Terus yang kedua, kita harus sering-sering menjaga fisik kita, terutama tubuh. Oke, tubuh harus dijaga dengan baik dengan cara salah satu cuci tangan. Oke, fine kan, dengan salah satu cara cuci tangan. Terus yang kedua, selalu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Sekarang kita telah lagi. Oke, kita bisa bilang
makan dengan makan makanan yang bergizi. Digarisbawahi lagi, dipilah-pilah lagi. Ya kalau ada, kalau nggak ada, maaf ya. Kalau bagi orang ada, kalau bagi orang yang nggak ada, kata-katanya, kalau orang miskin mau makan apa? Nasi sama sekali. Untung-untung nasi. Apakah yang miskin akan hilang dengan kemiskinannya karena kelaparan? Oke. Apakah yang kaya akan hidup sejahtera? Oke, paham ya? Balik ke topik. Jadi kita sekarang diserang melalui media sosial. Contoh, kita di beberapa negara di Amerika itu sudah menggunakan 5G, teknologi terbaru ya, sudah menggunakan 5G. Dan teknologi itu digunakan, aslinya teknologi 5G itu digunakan ketika perang. Jadi contoh, ada kerumunan dan suatu peperangan di Amerika, begini, itu perang dari atas, dari teknologi 5G tersebut ditembakkan ke kerumunan manusia, dan manusia itu kerumunan tersebut itu secara tidak langsung terserang oleh gelombang versi tersebut, ya kan? Nah, dari situ gelombang versi tersebut itu bisa mengontrol diri kita. Gelombang versi tersebut bisa mengontrol diri kita, dan kita bisa menjadi kayak zombie. Zombie ya, kayak dikontrol gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Hashtag di rumah saja. Oke. Saya rada-rada takut ya bilang hashtag di rumah saja. Toh kita atau mereka yang di luar sana mesti sangat membutuhkan yang namanya uang. Contoh, tukang beca. Jika tukang beca itu dilempar, siapa tahu anaknya lagi sakit, dan si beca tersebut lagi butuh uang. Babang-babang ojol, tukang bakso, tukang nasgor, tukang pecel, tukang es apalah, tukang kopi. Apakah pemerintah bisa menjamin kehidupan mereka? Apakah kaum elit bisa membantu kehidupan mereka semua? Ini di negara kita. Apakah orang-orang yang memiliki kekayaan lebih bisa membantu yang gak punya apa-apa? 1:1000. Contoh, yang kaya 1, yang miskin 1000. Apakah satu orang itu bisa menutupi semua orang? Bisa, kalau memiliki kekayaan yang lebih. Oke. Jika ini diterus-teruskan, maka yang akan hidup itu yang orang-orang elit, yang memiliki budget lebih, yang memiliki jaminan hidup lebih, dan yang miskin akan tertindas dan mati. Kasihan. Saya juga merasa takut, saya sebagai orang yang di bawah. Tapi jangan takut, kita sebagai orang di bawah, kita harus bisa bertahan hidup dengan sebaik mungkin. Gak boleh kita melakukan hal secara brutal, jangan. Dan sekarang di negara kita, di Indonesia itu semakin marak akan himpitan ekonomi, semakin marak akan himpitan ekonomi, dan akhirnya menghalalkan segala cara mencuri. Itu selaku jalan
pintas. Mencuri itu adalah jalan pintas. Kedua, kita tidak diperbolehkan kemana-mana. Bagaimana? Kita harus makan untuk besok. Oke, sekarang kita bisa makan besok dan seterusnya. Apakah kita terjamin? Dan oknum-oknum tersebut, orang-orang yang tidak memiliki otak yang waras, akhirnya menggunakan otak liarnya. Mereka menghalalkan berbagai cara, salah satunya mencuri, merampas, dan lain sebagainya. Kalau kejadian ini keterusan sampai berangsur-angsur sampai ada korbannya bersatuan, apakah pemerintah bisa menjamin keselamatan orang-orang yang terancam akan seperti itu? Apakah pemerintah bisa menjamin kehidupan orang-orang yang di bawah orang-orang elit, kekayaannya di bawah dengan orang-orang elit, ekonominya di bawah dengan orang-orang elit? Apakah kita hanya berdiam saja? Dan apakah kita harus mengikuti alur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa jadi dibunuh secara perlahan, apalagi ketambahan dengan media yang sangat gencar-gencarnya. Apa kita perlu makan wifi, makan koneksi internet? Ya, jadi kita dibunuh dengan internet. Kill internet. Ya sudah, sekian dari saya. Semoga kalian tetap hidup, semoga kalian tetap bersemangat. Yang mencari secuil rezeki, semoga diberi kelancaran rezekinya. Yang diberi kelebihan harta lebih, ya sumbangkan kepada yang membutuhkannya. Semangat, salam, hidup, tetaplah hidup walaupun gak berguna. Sekian dari saya, Yudi Akbar Rahman.